Halo, bertemu lagi dengan saya Setiani, para peserta didik dari Bina Nusantara University. Nah, jadi kita pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai topik yang ketiga, yaitu variable costing. Mungkin kalau misalnya peserta didik mau mengecek di bukunya Garrison, mungkin bisa cek di chapter kelima, gitu ya. Nah, yang namanya variable costing atau absorption costing, gitu ya. Jadi memang ada perbedaannya. Gitu. Kalau misalnya namanya absorption costing, itu seperti pembuatan biasa, yaitu sales dikurangi dengan COGS, dikurangi dengan selling and administrative expenses, jadilah net operating income. Seperti itu. Nah, kalau misalnya si variable costing itu sales dikurangi dengan seluruh variable expenses, termasuk juga dengan variable product cost, yaitu cost of goods sold, lalu dikurangi juga dengan variable selling and administrative expenses, jadilah contribution margin, dikurangi lagi dengan fixed manufacturing overhead dan juga fixed selling and administrative expense, jadilah net operating income. Jadi ini ada dua yang berbeda, seperti itu. Kalau sisi yang namanya absorption, dia lebih kepada ya pokoknya semua biaya, kita akan bedakan biaya, beban. Tapi kalau misalnya dari sisi variabel, dia akan memisahkan mana variabel dan mana yang fix, seperti itu. Ya, jadi kalau absorption costing, semua manufacturing cost dijadikan satu, yaitu fixed and variable cost. Tapi kalau yang variable costing, dia lebih kepada perhitungan awal itu hanya si variable manufacturing costnya aja. Jadi si fixnya akan dihitung kemudian bersama dengan fixed expense-nya. Ya, jadi kalau misalnya para peserta didik bisa melihat dari bukunya Garrison, di situ ada contohnya step by step bagaimana perhitungan dengan menggunakan variable costing, seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal variable costing, jadi kan ada nih ya, kita kan suka misalnya bertanya-tanya, jadi sebenarnya itu apa yang metode biaya yang cocok bagi perusahaan? Tergantung gitu, karena perbedaannya di kedua perhitungan biaya ini itu adalah dari sisi inventory-nya. Kalau kita ngomong yang namanya variable costing, sisi inventory-nya itu dia justru akan lebih kepada pokoknya si inventory tersebut yang kita lihat hanyalah inventory yang kita produksi, misal seperti itu. Tapi kalau misalnya si absorption lebih kepada berapa sih inventory yang memang benar-benar masih tersisa, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau lebih jelasnya itu para peserta didik memang harus melihat ke bukunya Garrison, ke chapter 5 mengenai variable costing, gitu ya. Jadi nanti akan dicek gitu. Jadi dengan absorption dengan variable, jadi manakah yang memang seharusnya cocok bagi perusahaan. Karena walaupun dengan menggunakan data yang sama, ketika kita melihat perhitungan biaya ini, itu justru akan berbeda pada saat di terakhirnya. Gitu. Jadi manakah yang lebih untung? Tergantung seperti itu ya. Jadi kalau dia sih namanya variable costing, gitu, dia akan lebih kepada ya berapa yang memang benar-benar digunakan, seperti itu. Tapi kalau misalnya absorption, dia hitung semuanya. Jadi akan sangat berbeda pada saat di terakhirnya, seperti itu. Nah, kalau di bukunya Garrison itu ada Weber Light Aircraft, bisa dicek contohnya. Jadi ini sebuah perusahaan penerbangan, gitu ya. Mungkin bisa cek juga di PowerPoint bahwa di situ dia ada diberikan data yang sama, selling price-nya berapa, direct materialnya berapa, sampai ke fixed selling and administrative expenses. Tapi di bawahnya ada juga ada beginning inventory, production, sales, dan juga ending inventory-nya. Nah, kalau misalnya di dalam kita bicara soal absorption costing, nah dia itu berarti menggunakan berapa banyak yang memang dia produksi, gitu ya. Jadi kalau absorption costing, dia akan membagi si fixed manufacturing overhead-nya di berapa banyak produk yang dia produksi. Sementara kalau kita bicara mengenai yang namanya variable costing, mau dia itu unit produksinya berapa, yang penting semuanya sama, gitu. Si fixed manufacturing overhead-nya dihitungnya sama. Ya, jadi kalau misalnya si absorption tadi, saya ulangi kembali, kalau absorption menggunakan berapa banyak yang diproduksi, ya, jadi kita mengecek, kalau misalnya lihat di buku ada Januari 1, Februari 2, Maret 2, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat dari si variable costing, si fixnya itu tidak dibagi dengan berapa banyak yang diproduksi. Nah, jadi dia langsung saja, pokoknya kalau namanya fix ya fix, variable ya variable.
langsung saja dipukul rata semuanya, tidak dibagi kembali. Jadi mohon para peserta didik mengecek dulu ya di buku supaya lebih detail lagi, atau bisa mengecek ke PowerPoint-nya. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita ya. Jangan lupa mengecek juga mengenai rekonsiliasi dari variable costing ke absorption costing, mengecek gitu. Jadi apakah sama nih kedua metode biayanya. Kalau misalnya kita membedakan dari fixed manufacturing overhead-nya, bisa lebih dibaca lebih detail mengenai bukunya Garrison di chapter 5. Kita akan berjumpa lagi di topik selanjutnya ya. Sampai sini dulu perjumpaan kita, tetap semangat, tetap terus belajar, sampai jumpa.